Ya, bismillah. Ya, Bu, Silakan. ya. Ya, yang lain Dek Alwina, kita persilakan dulu teman kita yang lain. Silakan Dek, siapa yang mau menjawab yang belum ada bintangnya? Halo, adakah orang? Halo? Halo, ada orang? Jangan takut salah, Dek. Silakan jawab. Ayo, Ibu tidak mau lanjutkan. Ada yang jawab. Saya, Bu. Siapa? Siapa nama? Laude Brahman. Arif Rahman? Laude Abdurrahman. Oh, Laude. Oke, Laude. Silakan, Laude. Kalau menurutku, entahlah benar atau tidak, tapi kalau saya menurutku ketika ganti ke citranya berubah ini sumbu X dan sumbu Y-nya. Oh, Histogramnya juga pasti ini berubah. Iya, menurutku dua-duanya. Dua-duanya. Jadi yang sumbu X berubah nilainya. Yang tadinya 0 sampai 255 berubah juga. Oh, apa ini? Histogramnya apa ini? Histogramnya? Iya, jadi grafik batangnya yang berubah ya. Iya. Iya, jadi kalau ininya aja yang berubah berarti cuma sumbu Y-nya atau frekuensinya. Iya. Nah, kalau yang di bawah berubah juga deh nilainya. 0 sampai 255 ini akan berubah juga. Misalnya 0 sampai 300 mungkin. Atau 0 sampai 1000. Begitu? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Kenapa tidak, Laude? Kenapa tidak? Karena menurutku mungkin karena pixel itu hanya sampai 255 paling tertinggi. Iya, jadi nilai pixel itu untuk skala keabuan maupun RGB nilainya memang hanya 0 sampai 255. Jadi tidak pernah berubah ya. Jadi sumbu X atau nilai pixelnya ini tidak akan berubah. Yang berubah cuma frekuensi. Iya, frekuensi untuk masing-masing nilai pixelnya atau jumlah kemunculan dari masing-masing nilai pixelnya itu yang berubah. Artinya ini yang berubah ya histogramnya. Ya, oke Laude, bagus sekali jawabannya, Dek. Jadi sudah pintar menganalisa apa yang akan terjadi jika kita ubah citranya. Ya, misalnya kita ubah citranya ya. Apa misalnya daun. Citra daun ya. Nah, coba perhatikan ini citra daun berubah nilainya berubah citranya tak? Nah, kita panggil histogramnya untuk sumbu X yaitu nilai pixelnya tidak berubah kan? 0 sampai 255. Yang berubah cuma perhatikan ini nilai frekuensinya. Ya, tadi kalau di citra Innsbruck 0 sampai 3000. Kalau ini citra daun 0 sampai 7000. Nah, kemudian perhatikan Maki bentuknya. Nilai pixel yang mana yang paling tinggi nilainya? Yaitu nilai pixel sekitar antara 180 sampai 200. Ya, jadi sekitar sini yang tinggi frekuensi nilai pixelnya. Artinya warna yang ada di nilai pixel ini yang paling dominan. Warna apa ini? Kalau 0 itu hitam, 255 itu putih. Berarti ini warna apa? Mendekati putih, ya. Seperti itu. Kita lihat bagaimana bentuk citranya ini. Kita tampilkan juga citranya supaya bisa kita lihat langsung bagaimana perbandingan warna dengan histogramnya. Ini untuk histonya. Nah, ini untuk nanti pakai. Kita bikin figur 1, figur 2.
Oke. Ya, coba siapa yang bisa analisa ini? Ini adalah citra daun.tif, kemudian ini adalah hasil histogramnya. Coba siapa yang bisa analisa? Warna apa yang dominan pada daun tersebut? Kemudian nilai piksel berapa yang paling tinggi di dalam histogramnya tersebut? Ya, daripada lama, Ibu jawab nih deh. Coba kita perhatikan ini citra daun, dominan warna apa, Dek? Kita perhatikan. Dominan, iya, warna latarnya ya. Agak keabuan, hampir putih. Iya. Putih ya. Nah, sementara warna yang gelap ini, yang hampir hitam ini hanya sedikit. Ya, jadi yang dominan ini warna yang hampir putih atau keabuan, kemudian yang sedikit adalah yang warna gelap. Maka histogramnya juga seperti itu. Yang paling tinggi adalah untuk yang warna cerah atau warna hampir putih berada di sini. Kemudian yang sedikit itu adalah yang warna gelap. Nah, jadi berdasarkan histogram yang tampil ini akan memberikan pertimbangan kepada kita sebagai programmer untuk mau diapakan ini citra. Apanya yang mau diperbaiki, warna apanya yang mau diperbaiki sesuai dengan tujuan yang kita mau teliti. Apakah Anda mau deteksi tepinya saja kah? Atau Anda mau mencari ciri khas dari citra tersebut berdasarkan apanya sehingga itu yang menjadi pertimbangan Anda mau diapakan ini citra yang aslinya seperti itu. Mau dikasih jadi terangkah atau mau dikasih jadi gelapkah? Nah, seperti itu. Jadi histogram ini membantu kita untuk memutuskan operasi piksel apa yang akan kita mau lakukan terhadap suatu citra. Nah, ini adalah cara manual menggunakan function histo. Nah, selanjutnya ada cara cepatnya, yaitu kita cukup memanggil toolbox yang ada pada MATLAB. Nah, namanya adalah emHis. Nah, jadi sama-sama juga menggunakan histogram. Ya, kita bandingkan saja di figur 3-nya kita tampilkan emHis. Menggunakan toolbox yang ada pada MATLAB. Jadi bukan tools ya, Ibu salah sebut pekan lalu tools pada toolbox. Jadi toolbox itu kayak function-function bawaan yang dimiliki oleh MATLAB. Jadi itu kelebihannya MATLAB dengan bahasa pemrograman yang lain. Kalau bahasa pemrograman yang lain kan kita murni programmer yang bikin functionnya ya secara manual. Nah, tapi kalau di MATLAB itu sudah banyak function-function atau bawaan dari MATLAB yang disebut dengan toolbox. Nah, tinggal kita panggil nama toolbox-nya, maka MATLAB akan mengolahnya sehingga membantu kita untuk secara efisien dan efektif menganalisis suatu kasus yang kita inginkan, apakah citra kah, ataukah objek-objek penelitian yang lain. Nah, kita jalankan. Mana figur 3-nya? Saya belum set kayaknya tadi. Nah, tampil nih. Oh, terlambat Ki. Tunggu ya. Kita ulangi. Ya, jadi ini citra aslinya. Oh, iya. Ini citra aslinya, kemudian ini emHis. Kemudian yang sebelah kiri histonya. Coba amati Ki, perbedaannya bagaimana, Dek? Ini kita pakai function histo yang figur 1, figur 3 kita pakai emHis. Apanya yang berbeda? Sumbunya, Bu. Frekuensinya. Frekuensinya. Kenapa bisa di? Kalau yang Ya. kalau yang di sebelah kiri yang pakai histo itu sampai 6.000 ke atas frekuensinya. Kalau yang pakai ya
IMGIS itu sampai 3.000. Ya, siapa namanya ini yang menjawab? Siti Hatijah, Bu. Siti Hatijah. Ya. Jadi Siti Hatijah. Iya. Untuk warna gelapnya sama Ji ya? Atau berbeda? Ini komponen warna Beda. gelap. Oh, Untuk sama komponen juga. Bu. iya, sama ya. Sama, Bu. Sama aja. Cuman yang berbeda di komponen warna terangnya. Keabuan. Iya. Mendekati putih. Nah. Ya, coba kita ubah sedikit ini. Ya, jadi untuk IM-HIS, sementara kalau histo dia lebih detail ya. Siti Hatijah lebih detail menunjukkan berapa jumlah frekuensi yang tertinggi pada warna gelapnya. Sementara kalau di Iya, Bu. IM-HIS tidak begitu detail karena hanya menunjukkan lebih dari 3.000 frekuensi. Padahal harusnya berbeda ya. Ya, jadi ini kekurangannya untuk IM-HIS seperti ini. Tidak menunjukkan secara detail untuk masing-masing nilai pixel berapa yang pasti jumlah frekuensinya ya. Ya, tapi meskipun secara tampilan histogramnya seperti ini, tapi kalau kita panggil nanti dalam sebuah perintah untuk mendapatkan berapa frekuensi dari masing-masing nilai pixel itu sama juga ya. Cuman tampilannya aja yang kurang begitu bagus untuk IM-HIS. Sementara kalau histo lebih detail ya. Oke, terima kasih Siti Hatijah. Bisa dipahami, Dek, perbedaan antara histo dan IM-HIS? Iya, Bisa. Bu. Oke, Bisa. jadi seperti itu. Nah, jadi ada dua cara, bisa menggunakan histo dan bisa juga menggunakan IM-HIS. Nah, selanjutnya, apa lagi? Jadi, apa manfaat dari histogram yang bisa kita ambil? Ya, yang pertama berguna untuk mengamati bagaimana penyebaran intensitas warna yang ada pada suatu citra sehingga itu bisa memberikan alasan atau landasan keputusan misalnya kita mau lakukan operasi apa. Ya, apakah mau ditingkatkan kecerahannya ataukah mau dinaikkan kontrasnya ataukah mau dikombinasikan. Kemudian manfaat yang kedua itu bermanfaat untuk penentuan batas-batas ya. Penentuan batas-batas ini nanti dalam hal deteksi tepi, ya, pemisahan objek dari latar belakangnya atau segmentasinya. Nah, kemudian dari histogram itu juga bisa memberikan persentase komposisi warna dan tekstur intensitas, ya. Nah, ini kalau kita sudah bicara tekstur, maka di dalamnya pasti ada kepentingan dari identifikasi citra. Nah, jadi seperti itu manfaat dari histogram. Nah, kemudian agar lebih paham, coba kita perhatikan ini untuk citra RGB. Ya, citra RGB ini kalau kita lihat gabungan warnanya, maka histogramnya seperti ini. Nah, tapi kalau secara masing-masing warna, komponen red, untuk komponen rednya kita perhatikan. Ya, ada kemana nih? Jadi komponen rednya seperti ini histogramnya. Ya, kemudian green-nya seperti ini. Dan begitu juga dengan blue-nya. Jadi untuk RGB kita bisa memanggil histogram dari citra secara gabungan, ya, gabungan warna, bisa juga secara terpisah-pisah. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, coba perhatikan gini, Dek. Gambar berikut ada 4 citra. Ada citra A, citra B, citra C, citra D. Ketika kita panggil histogramnya, maka hasilnya akan sama. Untuk nilai pixel 0, 5.000 frekuensinya. Untuk nilai pixel 125, 5.000 juga frekuensinya. Nah, kenapa bisa? Siapa yang bisa analisa? Kenapa bisa histogramnya untuk citra A, B, C, dan D ini sama persis? Kenapa tidak berbeda? Ada yang bisa jawab? Karena perbandingan warnanya, Bu. Sama-sama di ukurannya. Perbandingan warna ini keabuan sama hitam. Siapa namanya ini yang menjawab?
Siti Ajriana, Bu. Siti Hajriana, iya. Bagaimana perbandingan warnanya, Dek? Untuk semuanya? Kalau dilihat tuh, Bu, Mhm, sama Ji, Bu. Maksudnya, kalau umpamanya warna hitam, mhm. dia ukuran warnanya itu sama, Bu, di setiap kotaknya ini. Tapi Iya. memang dalam bentuk atau pola yang berbeda. Iya. Jadi, Hajriana, bagaimana komposisi warnanya secara persentase? Apakah 10-90 atau 50-50, Bu. iya. Jadi seperti itu ya. 50 warna abu-abu, Warna 50 keabuan warna. sama hitam 50. Iya, jadi perbandingan warnanya untuk keempat citra sama, yaitu 50-50. Nah, yang berbeda cuma polanya. Polanya, Bu. Iya, polanya. Bentuk-bentuk, iya. Iya, atau teksturnya, ya. Ini polanya dia seperti ini, Iya, Bu. polanya dia seperti ini, polanya dia seperti ini, dan polanya ini seperti ini. Nah, jadi apa kesimpulannya untuk histogram? Tidak bisa apa, Hajriana? Apa kelemahannya kalau dari hasil tampilan histogram seperti ini? Sama Ji, semua bentuk histogram. Kalau bentuk histogram akan terlihat tetap sama jika perbandingan setiap citra itu sama. Iya. Gitu. Tapi kalau berbeda Atau polanya, ya. Oke. walaupun dengan pola yang berbeda, Bu. Iya, jadi seperti itu ya Hajriana, betul sekali. Jadi histogram hanya mampu menampilkan frekuensi atau intensitas kemunculan setiap nilai piksel pada suatu citra, tapi tidak mampu membedakan antara pola yang satu dengan pola yang lain. Ya. Ya, jadi itu kelemahan dari histogram, hanya dapat menampilkan jumlah frekuensi dari kemunculan setiap warna pada suatu piksel. Jadi kalau kebetulan sama frekuensinya atau perbandingan warna antara citra satu dengan citra yang lain, seperti kejadian 4 gambar ini, perbandingannya kebetulan sama 50-50, maka akan menampilkan histogram yang sama, padahal ini citra yang berbeda. Berbeda apanya? Berbeda polanya. Jadi histogram tidak mampu memberikan atau merepresentasikan perbedaan pola antara citra yang satu dengan citra yang lain. Maka dibutuhkan tahapan selanjutnya pada pengolahan citra, yaitu apakah tahapan selanjutnya ya, apakah kita mau lakukan segmentasi atau mau melakukan deteksi tepi, atau kita mau melakukan tahapan yang di atasnya lagi, ekstraksi, ya, untuk membedakan antara citra yang satu dengan citra yang lain. Jadi tidak bisa sampai di sini tahapannya untuk melakukan identifikasi citra. Perlu tahapan selanjutnya supaya bisa dibedakan antara citra yang satu dengan citra yang lain. Jadi histogram itu hanya sebatas untuk memberikan pertimbangan kepada kita bagaimana melakukan perbaikan dari suatu kualitas citra, ya, hanya perbaikan, belum sampai ke tahap identifikasi. Nah, jadi kita kaitkan dengan materi yang pekan lalu, yaitu meningkatkan kecerahan ataukah dikurangi, itu bisa kita lihat hasilnya, ya, berdasarkan histogram. Nah, kita lihat, nah ini yang tersimpan cuma yang membalik citra. Kita lihat di sini adakah? Cerah, adakah nama cerah di sini? Nah, ini minta coba history. Kita coba lagi kembali untuk kecerahan. Ini saya copy dulu ya. Lalu kita tampilkan histogramnya.
Ya, ini kita pakai subplot aja. Subplot untuk menampilkan citra asli. Ibu mau tampilannya itu 2 baris 2 kolom. Jadi subplot berapa? 2,2. Ya, yang ditampilkan pertama adalah citra asli. Nah, di sini kita panggil dulu function histo. Panggil aja. Langsung panggil saja histo untuk img. Ini kita berikan nama apa di? Histogram histok 1. Kemudian ini citra asli ya. Untuk citra hasilnya kita berikan nama histok 2. Berarti di sini dia memanggil variabel C. Nah, kemudian di posisi kedua saya mau tampilkan histogram untuk citra asli. Jadi apa nama variabelnya di sini? Histok 1. 1 untuk citra asli. Ya. Nah, nanti yang di bawah baru citra hasilnya. Kita mau tampilkan citra hasilnya. Lalu posisi keempat kita mau tampilkan histogram dari citra hasilnya. Berarti histok 2. Kita save dengan nama histo apa ini cerah. Nah, lalu kita jalankan. Apa ini? Too many argument. Histo. Histok 1, histok 2. Apakah histo ini cuma boleh 1 kali digunakan? Coba mati dulu deh, apanya yang salah ini? Too many output. Kira enggak jadi masalah kalau berbeda. Coba kita pakai figur dulu ya. Mungkin dia enggak mau kalau dalam satu figur. Figur 1. Figur 2. Figur 3. Figur 4. Tetap aja. Jadi sepertinya histo kita tidak bisa sebut. Ya. Kalau diganti variabelnya, Bu. Kenapa, Dek? Kenapa? Ini yang histo, Bu, histo 1. Kalau variabelnya diganti tetap atau Ini kan karena function. kemarin juga saya, Bu, sempat, Kak. Bukan, Bu, yang histok 1-nya. Kalau Kenapa? Diganti. Jadi ganti variabelnya. Iya, ganti nama saja, Bu. histogram gitu. Begitu? Jangan sama. Iya, Bu, coba dulu. Karena kemarin saya, Bu, kemarin saya ada juga masalah ku dapat karena sama ki ininya, Histok 1. variabelnya. Oh, enggak boleh begitu ya. Cuma di beda angka saja. Enggak boleh begitu, Di. Coba dulu. Sama aja. Berarti histonya yang enggak boleh dipanggil berkali-kali dalam satu listing. Nah, kita pakai imhis saja, Di. imhis. Coba. Nah, nanti imhis baru dia mau. Jadi itu kekurangannya, Dek, untuk histo. Ya, jelek kelihatan kalau berbeda figur. Susah dibedakan. Jadi bagusnya pakai subplot aja.
Oke, apa karena Umi mengajar? Masih makin nenek. Nah, jadinya histogramnya nih. Kenapa begini? IMHIS, IMG, absam.png. Harusnya histogramnya begini. Nah, ini. Harusnya seperti ini. Kenapa dia tidak mau? Coba kita amati. Apanya kira-kira ini salah? IM show hashtag 1, IM show hashtag 2, IM his, IMG, IM his C. Apanya di? Coba saya ganti. Masa gara-gara nama? Tunggu ya. Apa di namanya? Grafik aja. Grafik 1. Terus ini kita kasih nama grafik 2. Apa nama histok situ? Ada. Sama Ji. Kenapa gini histogramnya? Coba kita nonaktifkan dulu, kita fokus saja ke IMG. Kita nonaktifkan dulu ya. Kita fokus ke IMG dulu. Kenapa enggak mau tampil IMHIS? Coba yang yang punya MATLAB coba di tempatnya deh. Ada yang berhasil? Begitu juga. Coba kalau saya enggak tampilkan citra aslinya. Saya pakai yang lain dulu, editor yang lain ya. Khusus ini aja dulu. Harusnya itu tidak jadi masalah. Mungkin jadi masalah. IMS saja dulu. Sini dikasih nama sih seharusnya. Grafik 1. Histok. Panggil, jalankan. Lah, kenapa disuruh simpan lagi? Sepertinya terjadi error ini MATLAB-nya Ibu. Gimana? Mau kita save. Error gini kayaknya MATLAB-nya Bu. Saya close dulu nah. Yang lain ada yang berhasil dek? Harusnya enggak jadi masalah sebenarnya ini. Cuma lagi error ke MATLAB-nya Bu.
Ada yang sudah berhasil kah? Coba Ki jalankan di tempat tas semua. Jalankan Ki ini perintahnya. Atau yang ini. Panggil dulu citra asli, lalu tampilkan citra asli, kemudian tampilkan histogramnya. Itu mah dulu. Jangan dulu ditambah kecerahannya. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, siapa? Paramadina, Bu. Ya, coba para Madina share screen dulu deh. Di HP kan, Bu. Baru di laptop anunya. Oh, awake. Coba di bagaimana cara di? Nggak bisa dia, ya. Nggak bisa Ki join pakai laptop. Oh, tunggu, Bu. Nah, lagi error Ki MATLAB-nya, Bu. Busy terus. Ya, kita lihat. Para Madina, silakan share screen, Dek. Minta izin, ya, Bu. Bisa aja, Minta tak? izin share screen. Bisa aja share screen. Belum diizinkan untuk share screen. Oh, gitu. Oh. Nah, all participant. Oke, Dek. Silakan. Sudah bisa? Oh iya, nah harusnya gini hasilnya. Ini error kianunya, Bu. Ini para Madina pakai MATLAB apa, Dek? Online, Bu. Oh, online, iya. Jadi, ya harusnya seperti ini ya. Ini yang sebelah kiri citra asli, sebelah kanan citra peningkatan kecerahannya. Nah, sementara histogramnya sementara baru citra asli yang tampil. Coba tampilkan Ki histogramnya citra hasil kecerahannya, Dek. Nah, coba analisa para Madina. Histogramnya dia berubah bagaimana? Di warnanya, Bu. Berubah. Pixel warnanya berubah. Di nol. Jadi, sekarang itu dia menjadi putih sedikit. ya terjadi pergeseran ya. Pergeseran ya. Iya, Bu. Nah, pergeseran nilai pixel. Yang tadinya mula-mula nilai pixel 0, itu dia berpindah ke nilai pixel 60. Ya, kenapa? Karena tadi kita pakai rumus cerah tambah 60. Jadi, yang tadinya nilai 0 ditambah 60, jadinya dia akan bermula dari 60 nilai pixelnya. Ya, bukan lagi dari 0. Nah, nilai 60 pixelnya sebanyak, coba perhatikan, yang tadinya 0 itu cuma sampai 6 ribuan. Nah, ketika bergeser 60 menjadi berapa? 8 ribuan. Nah, artinya apa? 8. Terjadi akumulasi. Ya, akumulasi nilai pixel yang dari 0 sampai 60 ini dikumpulkan, diakumulasikan, sehingga itu menjadi jumlah frekuensi baru untuk nilai pixel 60. Menjadi 8.000. Bisa dipahami, Dek? Nah, sementara nilai pixel yang lain ini, dia hanya murni bergeser, tapi yang menjadi juga akumulasi itu pas di bagian terakhirnya.
yang untuk nilai pixel 255. Perhatikan di sini 255 belum ada yang berwarna biru kan? Di posisi 255 yang menjadi warna biru dan sangat tinggi itu di bagian terakhirnya ini, 255 untuk citra kecerahannya. Jadi terjadi juga akumulasi nilai pixel di sini. Nah, akumulasi dari mana? Yang ketika nilai pixelnya ini bergeser ke kanan, jadi dia tidak bisa melebihi 255 untuk nilai pixelnya ya. Jadi dia diakumulasikan. Nilai pixel kita kurangi ini 60, berarti sekitar 185 ya. Dari mulai pixel 185 sampai 255 itu diakumulasikan, berkumpul. Ya, berkumpul di satu nilai 255 sehingga nilai pixelnya juga 8 ribuan. Nah, bisa dipahami, Dek? Coba dibuka workspace untuk C-nya, para Madinah, sama workspace untuk singkong. Kita lihat bagaimana nilai pixelnya. Ini nih, coba klik ini C dengan singkongnya. Ya, klik 2 kali. Nah, oh tampilannya enggak anu, tidak secara baris dan kolom Ki. Iya, Bu. Coba yang singkong kita buka. Pas di namanya kita buka. Di namanya, di singkongnya namanya. 2 kalinya di namanya. Kenapa, Bu? Maaf. Coba klik yang di namanya, nama C-nya. Ya, coba itu klik 2 kali itu. Enggak mau, Bu. Oh, enggak mau. Oh, namanya berubah. Berarti sepertinya tampilannya. Coba buka kembali yang C. Kalau singkong 102. Kalau C-nya Ini bisa C. kembali saya di sini. Oh, jadi enggak kelihatan di. Nah, Iya, Bu. kalau kita lihat secara nilai pixelnya itu bisa tak paham apanya yang berubah. Coba dulu di tempatku, nah. IMG, IMHIS. Iya, Bu. Atau bisa kita pahami, Dek. Kan pekan lalu Ibu sudah jelaskan itu bahwa untuk nilai pixelnya yang kecerahan dia bertambah 60. Untuk secara histogram dia bergeser, ya, bergeser ke kanan sebanyak 60. Coba kita kurangi, para Madinah, kurang 60. Baru jalankan kembali. Ya. Nah, Lebih apanya gelap. bergeser kemana, Dek? Ke kiri. Iya, bergeser ke kiri histogramnya ya. Nah, menjadi yang dari sini bergeser ke kiri. Nah, yang tadinya di sini 245 misalnya dikurangi sebanyak 60 jadinya 180-an. Kemudian yang di sebelah kiri memang yang nilai pixel 0 akan semakin tinggi lagi. Dia ditindih sama nilai pixel yang dari 60 ke bawah. Jadi diakumulasi sehingga nilai pixel 0 akan mencapai sampai berapa ini? 25 ribuan ya, karena 2,5 kali 10 pangkat 4 25 ribu. Nah, jadi diakumulasi nilai pixel yang dari 60 ke bawah sehingga itu yang akan menjadi nilai pixel 0 dan hasilnya nggak jadi dominan warna ya, lebih banyak warna hitam ya, ini yang menjadi latarnya, ada banyak di warna hitamnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang kecerahan kalau bertambah cerahnya berarti histogramnya bergeser ke kanan, kalau berkurang kecerahannya berarti histogramnya bergeser ke kiri, seperti itu. Nah, coba kita lakukan lagi untuk rumus yang kontras, Dek. Coba para Madinah yang kontras lagi, Dek. Tunggu, Bu. Yang mananya, Bu? Rumusnya yang kontras, Dek. Ganti ki rumusnya. Ya, tadinya dia kurang 60 ganti jadi kali 2 kah atau kali 2,5. Ya, kali 2,5. Kemudian kan
ke sana sebagian karena tempat tinggalnya rata-rata di Woli, kecuali kalau orang selatan yang kerja di sana mau kembali. Apa yang terjadi di histogramnya, Dek? Jika dinaikkan kecerahannya, kecerahan kontrasnya. Jadi apa pengertian dari kontras dinaikkan? Artinya direndahkan, ya, direndahkan histogramnya. Yang tadinya kita lihat ini dia mepet-mepet, ya. Nah, ketika kita naikkan kontrasnya, artinya kita redangkan distribusi frekuensi, ya, distribusi frekuensi warna pada suatu citra. Jadi akan terbagi secara merata antara warna yang satu dengan warna yang lain. Jadi tingginya coba kita perhatikan, tinggi dari histogram untuk citra hasilnya ini hampir sejajar ya untuk yang bagian tengah ini. Yang berbeda cuma yang paling kiri dan paling kanannya. Nah, coba kalau kita kali di bawah angka 1 deh, kali 0,5 coba. Ya, jalankan. Udah, Bu. Ya, bagaimana hasilnya? Kalau diturunkan kontras semakin dapat ya histogamnya. Nah, yang tadinya dia agak lebar, diturunkan kontrasnya, artinya dia semakin dekat ya, antara intensitas atau warna yang satu dengan warna yang lain. Jadi ini istilahnya turun kontrasnya atau dirapatkan histogramnya. Nah, sekarang coba kalau kombinasi, Ramadina, kalau kombinasi, Dek. Ada. Ya, dipadukan deh, dikombinasikan antara warna cerah dengan kontras. Si mana sekali itu. Iya. Jadi gimana ini? Ini adalah kombinasi diturunkan kontrasnya dengan dinaikkan kecerahannya dinaikkan kontrasnya. Ya, yang lain tolong di mute dulu, Dek. Ya, jadi seperti ini untuk histogram. Saya kira jika kalian sudah bisa melihat perbedaan bagaimana antara citra asli dengan citra hasilnya, jadi seperti itu cara membuat kesimpulannya. Jadi kalau untuk kecerahan itu dia bergeser ke kanan atau ke kiri, kalau untuk kontras itu dia semakin renggang atau semakin rapat, seperti itu ya. Ya sudah, oke, bisa stop screen deh para Madinah. Ya, oke. Sekarang giliran Ibu lagi. Ya, jadi ternyata tadi Ibu salah di sini ya. Harusnya IM His aja. Ya. Bukan IM Show. Untuk menampilkan histogram jangan pakai IM Show, tapi IM His. Tidak perlu dibuatkan lagi satu variabel baru. Ya. Nah, kemudian kita lihat materi berikutnya. Ya, seperti itu. Kita lihat yang kombinasi. Ya, seperti ini. Yang lain tolong di-mute dulu, Dek. Terus nih, kena sih tangan. Buruk itu dia.
Ini. Gembala berkencing darah. Nah, jadi seperti ini, Dek. Ya, jadi ini adalah citra asli. Nah, ini citra hasil kombinasi warna dan cerah. Kemudian ini histogram citra asli. Ini histogram hasil kombinasi warna cerah dengan kontras. Jadi ya, jadi semakin bagus ya kelihatan distribusi frekuensi warnanya merata dari 0 hingga 255 dibandingkan dengan citra asli yang hanya dominan di warna gelap. Nah, jadi secara histogram bisa kita lihat manfaat dari memperbaiki kualitas citra dengan mengkombinasikan antara kecerahan dengan kontras. Nah, ada yang mau ditanyakan, Dek, untuk ini secara histogram? Nggak ada, jadi paham Aki manfaatnya histogram ya, untuk melihat bagaimana distribusi frekuensi warna atau nilai piksel antara suatu citra sebelum diperbaiki dan setelah diperbaiki. Nah, selanjutnya kita lihat ekualisasi histogram. Jadi misalnya tadi kita melihat histogram yang dihasilkan itu masih kurang bagus, maka dibutuhkan suatu cara namanya ekualisasi atau dinormalisasi. Ya, dinormalisasi histogramnya. Nah, ini jadi untuk memperoleh histogram yang intensitasnya itu bisa terdistribusi secara seragam, ya, dari 0 sampai 255 itu merata histogramnya atau frekuensinya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita gunakan pakai ekualisasi histogram. Nah, adapun ini beberapa rumus yang akan kita gunakan. Ini sebentar kita lihat bagaimana penggunaannya. Ya, sebelumnya itu kita lihat dulu ini tabel ekualisasi histogram. Jadi di sini untuk nilai I, kolom I, ini adalah nilai piksel. Ya, cuman ini dia hanya mengambil nilai piksel 1 sampai 8 saja. Ya. Oh, ini nilai piksel 0 sampai 7. Adapun I-nya ini nanti yang menjadi indeks, ya. Indeks ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-8. Kemudian ini nilai aras untuk nilai pikselnya. Ya. Nilai piksel 0 sampai 255, tapi kita berikan contoh sampai 7 aja, ya, supaya enggak terlalu banyak baris ke bawah. Jadi ini nilai piksel. Kemudian histogram I, itu maksudnya adalah berapa kali muncul ini nilai piksel 0 dalam histogramnya. Nah, misalnya kalau nilai piksel 0 itu dia 2 kali muncul, nilai piksel 1 2 kali muncul, nilai piksel 2 4 kali muncul, dan seterusnya. Nah, jadi ada berapa frekuensi dari citra tersebut? Ada 64. Nah, kemudian ini CI. Nah, CI ini kita lihat rumus yang tadi. Jadi CI ini kita mau hitung berapa jumlah antara frekuensi saat ini dengan frekuensi sebelumnya. Jadi itu fungsinya.
Nah, coba kita lihat untuk CI. Ya, untuk CI adalah jumlah frekuensi sebelum dan setelahnya. Pelangi pola. Dapatin rembulan pelangi. Ya. Jadi ini frekuensi untuk yang pertama, frekuensinya adalah 2 ya. Jadi CI-nya 2. Kemudian untuk yang arah 1, kita jumlahkan frekuensi sebelum dan saat ini. Jadi 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Nah, kemudian untuk nilai aras 2, nilai aras 2 frekuensinya 4, jadi dijumlahkan dengan frekuensi sebelumnya. 4 ditambah 2 tambah 2 jadinya 8. Jadi itu fungsi dari CI. Hingga yang paling terakhir 2 ditambah 10 tambah 14 sampai 2 itu menunjukkan CI-nya 64. Ya, untuk yang terakhir. Nah, kemudian untuk rumus AI-nya, jadi AI sesuai dengan rumus yang ada di sini. Nah, itu untuk membulatkan antara, kita lihat, dibulatkan untuk mendapatkan nilai piksel akhir ya. Jadi dikali dulu nilai aras dikali dengan CI-nya. Jadi untuk mendapatkan AI, nilai aras dikali dengan nilai yang ada di kolom CI, lalu dibagi jumlah total frekuensi histogram yang ada di kolom his ini, 64. Jadi 0 dikali 2 dibagi 64, hasilnya adalah 0. Kemudian baris selanjutnya 1 dikali 4 dibagi totalnya, yaitu 64. Hasilnya tetap 0, karena ini 0, di bawah angka di belakang komanya itu di bawah 5, jadi tetap dibulatkan jadi 0, dibulatkan ke bawah. Kemudian intensitas kedua lagi, aras kedua lagi, 2 dikali 8 dibagi 64, hasilnya masih 0. Nah, kemudian nilai aras 3 dikali 20 dibagi 64, hasilnya 1. Begitu seterusnya sampai di bawah, sehingga di AI ini kita mendapatkan nilai piksel hasil ekualisasinya atau hasil normalisasinya. Nah, jadi yang tadinya, perhatikan Ki, nilai arasnya 012 berubah menjadi 000. Ya, jadi nilai piksel yang tadinya 012 berubah menjadi 0. Kemudian nilai piksel 3 diubah jadi 1, nilai piksel 4 diubah jadi 3. Dan seterusnya sampai nilai piksel 7 dia tetap 7. Nah, jadi disimpulkan bahwa citra yang tadinya segini nilai pikselnya berubah menjadi 0001347 dengan jumlah frekuensi yang akan kita ulangi lagi penjumlahannya nanti. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini, nilai piksel 0 sampai 2 diganti dengan 0, 3 diganti dengan 1, 4 diganti dengan 3. Nah, sehingga histogramnya bisa kita lihat berubah ya. Jadi ini histogram awal sebelum diekualisasi atau sebelum dinormalisasi. Kemudian ini histogram setelah diekualisasikan atau setelah dinormalisasikan. Nah, apa tujuannya ini dinormalisasikan? Supaya tidak terjadi kesenjangan antara frekuensi nilai piksel yang satu dengan nilai piksel yang lain. Nah, coba perhatikan ini. Nilai piksel 0 sampai 2 ini agak berbeda jauh ya, signifikan perbedaannya dengan nilai piksel 5. Nah, setelah diekualisasikan, perhatikan Ki, nilai piksel 01 sampai 2 ini disatukan menjadi nilai piksel 0, yang kemudian perbedaannya itu sudah menjadi tidak signifikan lagi. Ya, artinya nilai pikselnya dan begitu juga dengan distribusi warnanya juga semakin renggang ya. Nah, kemudian adapun algoritmanya bisa kita lihat di sini, nama fungsinya adalah ekualisasi. Nah, jadi yang tadinya
citra hasil kombinasi cerah dan warna itu yang kita dapatkan. Nah, setelah diekualisasikan jadinya seperti ini. Coba kita jalankan. Dipanggil saja, ini namanya ekualisasi.m. Jadi kita ekualisasikan key yang citra ini tadi ya. Ada di sini ekualisasi, ini dia. Saya buka dulu ekualisasi.histo. Baru kita bisa panggil di sini. Dalam kurung K atau IMG. Dan kemudian di dalam ekualisasi ini apa yang ditampilkan? Oh, langsung di sini. Nah, jadi ini kita nonaktifkan dulu ini ya. Yang mau pergi sholat Jumat, silakan Dek. Nanti bisa disimak dalam video rekamannya saja Ibu untuk kelanjutan ini, ekualisasi. Kita save dulu, lalu jalankan. Ekualisasi. Izin keluar Bu, mau siap-siap buat sholat Jumat. Iya, silakan bagi laki-laki. Mau izin juga Bu. Silakan Dek. Siap. Nanti ada recordnya nih Bu? Iya ada Ji, nanti Bu upload. Oh iya Bu. Silakan bagi laki-laki. Makasih. Iya, disilakan yang laki-laki untuk beranjak Jumat, yang tetap cuma perempuan. Ini awal bisa jadi dijalankan dalam sini Dek, yang ekualisasi. Sorry ya, bukan. Gembala.png tidak ada. Yang ada TIFF. Nah, jadi terlihat ya perbedaan antara citra asli dengan citra hasil ekualisasi histogram. Ya, jadi ini citra hasil operasi ekualisasi histogram. Kemudian secara histogramnya kita lihat untuk citra asli, dia tidak tersebar secara seragam atau dari 0 sampai 255, hanya dominan di warna gelap. Kemudian setelah diekualisasi, ini sudah tersebar warnanya secara seragam ya, dari 0 sampai 255, dengan tinggi frekuensi yang tidak terlalu signifikan perbedaan antara nilai piksel yang satu dengan nilai piksel yang lain. Jadi hampir rata istilahnya ya, tidak terlalu signifikan. Coba kita bandingkan dengan yang tadi di sini. Ini. Kalau yang ini tadi kita cuma kombinasikan aja antara cerah dan kontras, tapi tidak diekualisasikan histogramnya. Nah, bagaimana? Ini adalah histogram tanpa diekualisasikan. Bagaimana hasilnya, Dek? Signifikan ya. Ini nilai piksel 0-nya berbeda jauh dengan nilai piksel yang lainnya. Sangat signifikan atau terlalu berbeda frekuensinya atau tinggi jumlah nilai piksel antara yang satu dengan yang lain. Ya, jadi ini apa istilahnya terjadi kesenjangan sosial antara nilai piksel yang satu dengan nilai piksel yang lain. Makanya hasilnya seperti ini. Bagus sih kelihatannya, cuman masih agak sulit untuk dilakukan nanti pemisahan antara objek dengan latar belakangnya atau segmentasinya. Nah, coba kita bandingkan dengan ekualisasi histo, itu lebih bagus hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi lebih kentara Ki, yang mana kita bisa bedakan, kita bisa dapatkan tepi-tepi dari masing-masing objek tersebut. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek?
Nah, sehingga apa tadi ini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk tabelnya ini bisa kita lihat ya. Terusnya di sini ada ininya sih, ada matriksnya ya. Jadi ini maksudnya matriksnya, matriks citranya itu nanti ada matriks citra yang berukuran 64, 8 kali 8. Kemudian di dalamnya itu ada nilai 0 sampai 7 yang berdasarkan jumlah frekuensi masing-masingnya. Nah, kita lihat contohnya di sini ada dalam soal. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini maksudnya matriks D. Jadi nilai 0, nilai piksel 0 sampai 7 itu kita lihat berapa kali dia muncul di dalam matriks tersebut. Nah, misalnya ini 0. Berapa kali muncul di sini, Dek? Nilai piksel 0? 1. Iya. 1, Bu. Oke, jadi kita kasih masuk di dalam tabel sini nilai piksel 0 atau nilai aras 0, his i-nya adalah 1. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Nilai piksel 1-nya ada berapa? 1 juga, Bu. 1 1 juga. juga, Bu. Nah, jadi his i-nya juga 1. Nilai piksel 2? 1. 1 juga. Jadi nilai piksel 2, his i-nya 1. Nilai piksel 3 ada? Tidak ada. Jadi nilai piksel 3 kita isi his i-nya jadi 0. Ya. Kemudian nilai piksel 4? 1. 1. Nilai piksel 5? 6. Ya, 6. Jadi his i-nya kita isi 6. Begitu seterusnya sampai 7. 6. Iya. Begitu seterusnya sampai 7. Jadi kita ikuti caranya ini. Nah, ini toh diisi di sini 1, 1, 1, 3 tadi 0, 4 tadi berapa, 5 tadi berapa, kemudian jangan lupa totalnya berapa. Berapa tadi totalnya itu? 4 kali 4? 16, Bu. Iya, 16. Jadi total frekuensinya ini adalah 16. Nah, setelah didapatkan itu, baru bisa kita hitung CI dan AI-nya. Nah, mengerti ya kita itu CI bagaimana caranya dihitung ini? Jumlahkan frekuensi saat ini dengan frekuensi sebelumnya. Ya. Nah, didapatkan Iya, Bu. Nah, setelah didapat CI baru bisa kita hitung AI-nya. AI rumusnya adalah aras dikali dengan CI dibagi total his i-nya. Ya. Jadi 0 dikali 2 dibagi 64 sama dengan 0. Kalau tadi kita berapa nolnya? 1 ya. 0 dikali 1 dibagi berapa? Berapa total his i-nya tadi? 64. Yang tadi, yang soal tadi. 16, Bu. Nah, jadi di sini 0 kali 1 dibagi 16. Sama dengan pasti 0. Karena di sini pengalinya 0. Iya. Begitu seterusnya sampai di bawah, sehingga nanti kalian akan terlihat nilai piksel 0 berubah jadi nilai piksel berapa. Nilai piksel 1 berubah jadi berapa, nilai piksel 2 berubah jadi berapa. Nah, kemudian bikinkan Ki matriks perbandingannya. Nah, jadi ini matriks awalnya, nanti bikin Ki lagi matriks hasil ekualisasinya. 0 yang 7 ini di atas toh berubah jadi angka berapa? Kalau dia tetap 7 ya tetap 7 juga di dalamnya. Ini 6 berubah jadi berapa? Kalau tetap 6 ya tetap 6. Tapi kalau berubah nilainya misalnya menjadi 5 ya misalnya, maka 6 ini rubah Ki isiannya jadi 5. Seperti itu. Saya gambarkan Ki dulu ya supaya bisa dipahami. Nah, ini jadi ini matriks citra asli. Ini matriks citra hasil ekualisasinya. Jadi gambar Ki di sini sesuai dengan ukurannya 4 kali 4. Nah, yang berubah itu cuma nilai pikselnya yang di dalam sesuai dengan hasil ekualisasi yang kita dapatkan tadi. Nah, misalnya 7, kalau dia tetap 7 ya tetap 7 kita isi. Kalau dia tidak berubah Ji. Nah, jadi ini Ibu cuma kasih contoh.
Ini 6, nilai piksel 6. Kalau dia berubah di ekualisasi misalnya jadi 5, maka di sini kita ubah jadi 5. Seperti itu. Misalnya 5 berubah jadi 4, maka kita ubah jadi 4. Di ekualisasinya ya. Mengikuti sesuai dengan posisinya. Nah, ini tadi 6, misalnya dia berubah jadi 5, berarti di sini juga 5. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan 2, 4, 0, 1, berapa hasil ekualisasinya, di situ kita tulis. Ya, bisa dipahami, Dek? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian tampilkan ini matriks asli dan matriks hasil ekualisasinya, selanjutnya tampilkan histogramnya. Nah, histogramnya secara gambar tadi. Jadi ini, nah seperti ini. Bagaimana histogram awalnya itu soal yang tadi ya digambarkan sesuai dengan jumlah frekuensi masing-masing dan bagaimana histogram setelah ekualisasinya. Ya. Nah, berdasarkan matriks hasil ekualisasinya tadi kita masukkan nilainya. Kalau nilai piksel 7 jadi berapa frekuensinya, nilai piksel 4 jadi berapa frekuensinya, dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah soal kuis kita hari ini. Ya. Jadi buatlah tabel ekualisasi histogram pada matriks citra 4x4 berikut. Ini sama aja yang tadi ya, yang kita bahas. Tinggal kalian bikinkan tabelnya. Tabel ekualisasi histogramnya. Yang mana itu? Yang ini tadi. Yang Ibu jelaskan. Yang ini. Nah, ini. Ini ya. Jangan mikir tulis gini indeksnya. Nggak perlu, Ji. Intensitas sebenarnya, tapi tidak perlu, Ji. Jadi langsung saja kolom aras. Ya. Aras, HIS-I, CI, dan AI. Jangan lupa sigmanya ya, atau sumnya. Untuk HIS-I. Karena ini yang akan masuk ke dalam rumus AI-nya. Setelah ada tabelnya, gambarkan histogram awal dan histogram hasil ekualisasinya. Ya, histogram yang tadi. Ya, cuman sebelum dapatkan histogram ya harus ada matriksnya dulu, ya. Nah, tambahkan sih soalnya. Kemudian tuliskan matriks awal dan matriks hasil ekualisasinya. Nomor 3 baru gambarkan. Gambarkan histogram awal dan histogram hasil ekualisasinya. Yang tadi ini. Ini histogramnya. Ini. Ya. Setelah itu, ini ditulis tangan ya. Cukup ditulis tangan, lalu kumpulkan pada kalam. Dengan format kuis 1. Jadi ini kuis, waktunya 1 hari. Batasnya sampai besok malam, pukul 23.00. Kumpul dengan format kuis 1 PCD, nama, stambuk, dan kelas .pdf. Ada yang mau ditanyakan di sini, Dek, soal kuisnya? Ada yang mau ditanyakan, Dek? Saja soal kuisnya. Jadi yang pertama kita bikin itu dulu, tabelnya dulu. Ya. Boleh juga matriksnya dulu, boleh. Tapi tidak bisa kita dapat matriks hasilnya kalau belum ada tabel. Nah, seperti itu. Jadi silakan bikin tabelnya dulu, lalu ini matriks awal, kemudian berikan hasil matriks hasil ekualisasinya di bagian bawahnya. Setelah itu baru kita gambarkan histogram awal dan histogram hasilnya. Jelas tidak soal kuisnya? Siapa ada yang masih bingung? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, demikian materi hari ini tentang histogram dan ekualisasi histogram. Semoga ada manfaatnya. Ya, mohon maaf tadi ada kekeliruan sedikit, khususnya dalam hal pemanggilan histogramnya ya. Jadi pemanggilan histogramnya langsung saja seperti ini, Dek. IMHIS. Ya. Dalam kurung variabel citra apa yang kita mau bikin histogramnya. Nah, seperti itu. Ini nanti dalam bentuk apa? Tugas nanti untuk di materi-materi berikutnya, ya nanti.
Oke, sudah. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa absen di kalam. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.